Seorang bayi perempuan berusia 6 bulan meninggal dunia setelah dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri, Is, di Ciputat, Tangerang Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Minggu, 14 Desember 2025, sekitar pukul 17 WIB, di Jalan Betawi Kampung Gunung, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula saat Is sedang menggendong anaknya yang terus menangis. Is meminta ibu korban untuk membuatkan susu, karena bayi tersebut terus menangis tanpa henti. Namun, Is yang merasa kesal karena anaknya tidak berhenti menangis, mulai kehilangan kesabaran. Keadaan tersebut membuatnya marah, dan dalam keadaan emosi, Is kemudian menganiaya anaknya dengan membantingnya ke lantai sebanyak 2 kali. Dalam penjelasannya, Kompol Bambang mengungkapkan bahwa saat itu Is melemparkan anaknya yang sedang digendong ke arah lantai. Pada bantingan pertama, bayi tersebut terjatuh dalam posisi tengkurap di atas matras. Pada bantingan kedua, Is melemparkan anaknya kembali, kali ini dalam posisi terlentang ke atas kasur. Akibat perbuatan kejam tersebut, kepala bayi tersebut terbentur keras ke lantai dan mengalami pendarahan. Bambang mengatakan bahwa pendarahan di bagian kepala bayi tersebut cukup parah. Setelah kejadian itu, bayi tersebut segera dibawa oleh keluarga ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanan, bayi malang tersebut dinyatakan meninggal dunia karena pendarahan di kepala yang tidak bisa dihentikan. Pihak keluarga, yang merasa terkejut dan kesal dengan peristiwa tersebut, akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, Is mengungkapkan bahwa pada saat kejadian, kondisi rumahnya gelap gulita karena kehabisan token listrik. Kondisi rumah yang gelap membuat anaknya menangis terus tanpa bisa dihentikan. Is mengaku tidak mengetahui nomor token listrik yang diperlukan untuk menyalakan kembali listrik di rumah mereka. Is menjelaskan bahwa keputusasiaannya semakin meningkat karena anaknya yang terus menangis di tengah kegelapan rumah. Karena frustrasi, Is akhirnya membanting anaknya pertama kali di matras dengan posisi tengkurap, dan kemudian membantingnya lagi di atas kasur dengan posisi terlentang. Is juga mengakui bahwa pada bantingan kedua, kepala anaknya terkena botol susu yang berada di dekat kasur. Setelah dibanting kedua kalinya, bayi tersebut sempat merintih lemah sebelum akhirnya terdiam. Is mengaku bahwa saat itu ia merasa semakin marah dan bingung karena tangisan anaknya tidak kunjung berhenti. Bambang menambahkan bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga langsung membawa bayi tersebut ke rumah sakit, namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Pihak kepolisian kini tengah memproses hukum kasus ini, dengan Is yang telah ditangkap dan dijerat dengan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kejadian ini menambah panjang daftar kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada hilangnya nyawa tak berdosa, dan menjadi pengingat akan pentingnya mengelola emosi dengan baik, terutama ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.